Shalom, selamat malam, tengah malam, dini hari. Ini saya ada lihat satu postingan, mungkin dia share dari akun orang ini atas nama Nur Hidayah. Orang yang menggunakan akun ini, Nur Hidayah, akun atas nama Nur Hidayah ini, dengan nama Nur Hidayah maksudnya, dia mengaku-ngaku katanya dia mualaf. Tapi orang ini yang nama akunnya Nur Hidayah ini saya sudah karena dia sering kali memposting hal-hal yang terkait dengan mendiskreditkan kekristenan. Saya sudah sering beberapa kali saya tantang dia debat, tetapi dia mental tempe. Biasa orang-orang nggak jelas ini memang mental tempe. Kalau kita tantang debat nggak berani, tapi kalau ngoceh nomor satu. Jadi dia membagikan postingan, men-share gitu postingan ya masih sama. Nah, iramanya masih sama, membahas-bahas soal membahas tentang kekristenan. Jadi di sini ini kita baca aja. Ini tadi sudah saya screenshot. Jadi maksud saya untuk mengantisipasi, siapa tahu tiba-tiba dia hapus postingan ini karena dia takut. Jadi saya screenshot aja. Nanti saya posting, saya posting link ke tautan profilnya dia. Nanti saya ada posting. Jadi di sini dia membahas tentang kekristenan, intinya tentang hubungan suami terhadap istri di dalam rumah tangga. Dan intinya seperti itu. Rumah tangga, apakah ada solusi istri yang suka dipukuli sama suaminya di dalam rumah tangga Kristen? Nah, kemudian rumah tangga pasti ada saja suami yang temperamental, misalnya bla 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 bla. Maka apa ada solusi menurut Bible atau maksudnya Alkitab tentang kondisi perempuan ini? Bla bla bla. Kita loncat ke bagian yang di sini. Rubiono, jika datang kepada Pak Pendeta pasti disuruh sabar sebab Pak Pendeta berdasar pada ayat ini, merujukannya kepada Markus 10 ayat 6 sampai 9. Sebab ini saya agak ragu membaca dari sini. Sebentar, saya buka Alkitab aja karena saya agak malas membaca seperti kutipan-kutipan, karena orang nggak jelas ini memang sering dia muter-muter ayat. Kalau sering lihat di postingan saya tuh, golongan-golongan manusia nggak jelas ini sering memutar-mutar ayat, dipalsukan isinya tuh. 10 ayat 6 ini kali ya, 10 Markus 10 6 sampai 9. Sebab pada awal dunia Allah menciptakan, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Ini tentang perceraian, ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus. Dari situ, kita baca dari pertama saja, jadi kita lihat ceritanya secara utuh. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ dia banyak orang mengerumuni Yesus, dan seperti biasa ya Tuhan Yesus mengajar pada mereka. Dan datanglah orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi itu, apa perintah Musa kepada kamu? Kemudian orang Farisi ini menjawab bahwa Musa memperbolehkan atau mengizinkan menceraikan istri dengan memberikan surat cerai, membuat surat cerai. Kemudian Tuhan Yesus berkata, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu, sebab pada awal dunia Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini kutipan dari Perjanjian Lama semua.
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hal itu. Kemudian kata Tuhan Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ya hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki, ia berbuat zina. Konteks dari ayat ini, dari perikop ini adalah laki-laki hanya berpasangan dengan satu perempuan. Perempuan hanya berpasangan dengan satu laki-laki. Itulah yang dipersatukan oleh Tuhan antara dua individu ini satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada boleh kawin cerai seperti itu. Itu tidak boleh. Itu ada karena jika seperti itu dia tidak memandang hormat kepada tindakan Tuhan, instansi yang sudah dibentuk oleh Tuhan, yaitu instansi rumah tangga, pernikahan, dengan melakukan tindakan perceraian. Artinya dia sudah berkhianat kepada Tuhan, dia melanggar sumpah setia yang dia sudah diucapkan di hadapan Tuhan. Saya akan menerima susah senang, suka duka, apa segala macam itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ketika kita mengucapkan ikrar kita menikah, kita ingat betul itu, pasti kita ingat itu. Artinya kalau kita meninggalkan pasangan kita yang sudah diberikan Tuhan ini, kamu bukan hanya berzina sebetulnya, kamu berkhianat sama Tuhan itu enggak main-main. Itu maksudnya tuh itu. Dan zina itu suatu kejijian bagi Tuhan. Itu maksudnya. Makanya enggak boleh sembarangan. Kemudian nanti kita bahas satu-satu tentang koneksi atau hubungan relasi antara suami istri dalam rumah tangga menurut pandangan kekristenan. Ini kan kutipan mereka orang gila nih aja kan. Yang kita bahas lagi. Kemudian kita lihat yang di bawah ini Krisman, yang ada tulisan nama Krisman ini. Dia mengutip dari Matius 19 ayat 3 sampai 6. Matius 19 ayat 3 sampai 6. Kita lihat ini tentang perceraian juga. Konteksnya sama dengan yang tadi. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Di sini ada kata-kata karena zina. Hanya tambahannya hanya itu. Tapi konteksnya antara Matius dengan Markus itu sama. Makanya di sini di mana dia nih? Nah ini saya yang coba mengeluarkan tanda pensilnya ini, tapi kok kayaknya susah banget sih. Ini bagaimana sih? Apa gini apa ya? Gini. Nah ini. Makanya di sini dicantumkan perikop yang paralel dengan ini. Tapi intinya sama. Bahwa perceraian itu satu kejijian di mata Tuhan. Makanya disebut zina. Kalau kamu menceraikan kemudian menikah lagi, kamu zina itu. Seperti itu. Kemudian ini saya enggak perlu baca semua ini. Nanti ini ada saya posting nanti. Kemudian di sini tentang di sini dia bilang lagi katanya Pak Pendeta Siburian tidak berani menceraikan karena ia berasa masih sebagai manusia. Sebab itu si Pelita pulang lagi ke, ini kayaknya nama orang nih, dia tag sembarangan. Pulang lagi ke rumah di mana suaminya mabuk dan ringan tangan, suami yang temperamental bla bla bla. Kemudian jika Siti Nia Lori tidak tahan lagi terhadap suami, tidak tahan lagi hidup sama suaminya, wanita itu boleh cerai dari suaminya tetapi hidup tanpa bersuami, atau jika masih mau suami atau jika masih mau suami atau berdamai dengan suaminya.
Atau gimana itu maksudnya. Kemudian Yayu Viania kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 10-11. 1 Korintus 7 yang benar ya? Nanti kita salah sebut. Tentang perkawinan. Nah ini tentang perkawinan, ini ada satu perikop 7:11. Adalah baik dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau dia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Tuh lihat. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, dan demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Jadi artinya kelonggaran di sini maksudnya di sini maksudnya kelonggaran itu nasihat, tapi bukan perintah. Pertimbangan lah maksudnya. Nasihat. Ada pertimbangan, saran, anjuran, saran. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas masing-masing. Setiap orang punya karunia masing-masing. Yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Tetapi orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda aku anjurkan baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus kepada hawa nafsu. Orang-orang yang telah kawin aku atau Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, artinya sarannya si Rasul Paulus sendiri katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan ini artinya sama, jika ada laki-laki memiliki istri yang tidak beriman atau tidak seiman mungkin maksudnya, jangan diceraikan kalau dia tidak mau berpisah. Gitu juga sebaliknya kalau ada suami laki-laki mendapati kondisi seperti itu. Karena ini ayat ke-14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Nah, jadi di sini Paulus menegaskan kalau bisa tidak kawin, tidak menikah, ya baguslah. Artinya fokus kepada pelayanan, karena si Rasul Paulus ini adalah seorang pelayan Tuhan. Tetapi kalau tidak sanggup
menguasai diri, lebih baik menikah saja daripada jatuh kepada pencobaan dan hangus dalam neraka karena hawa nafsu, ayat 9. Dan itu dijelaskan lagi di di ayat yang setelahnya, jika memiliki pasangan yang tidak seiman, artinya di sini bukan tiba-tiba ketika diri kita sudah beriman, pasangan kita belum, bukan. Artinya ketika keduanya pada awalnya, titik awalnya kedua-duanya itu bukan orang yang beriman, kemudian salah satu, entah itu si suami duluan atau si istri duluan menjadi seorang yang beriman, pasangan itu jangan diceraikan. Itu maksudnya. Jadi bukan seorang yang beriman, Pak, saya mau tiba-tiba saya mendapat istri yang tidak seiman, bukan seperti itu salah, pemahaman yang salah itu. Jadi itu maksudnya. Dan di sini suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, begitu pula sebaliknya istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi karena mereka tidak boleh egois, itu maksudnya. Aku, kamu, ya enggak boleh kayak gitu. Saling memperhatikan. Suami memperhatikan istri, istri memperhatikan suami mengasihi istri, begitupun sebaliknya. Bukan egois. Seperti itu. Jika terjadi pertengkaran atau ada masalah kecil daripada ribut, pergilah satu ke satu tempat, mengasingkan diri, yang satu pergi ke satu tempat mengasingkan diri, menenangkan diri, berdoa kepada Tuhan, tenangkan dirimu, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Setelah tenang semua, balik lagi, kumpul lagi, bukan bercerai. Itu maksudnya. Berpisah sementara bukan untuk mencari yang lain, bukan. Berpisah sementara bertemu dengan Tuhan, kita konsultasi dengan Tuhan, kayak apa nih Tuhan, aku lagi ada masalah, bagaimana aku seharusnya, bimbing aku supaya aku tidak jatuh ke dalam pencobaan. Seperti itu. Jadi bukan maksudnya yang aneh-aneh, itu keliru. Kemudian kita lihat lagi nih, ngomong apa lagi dia setelah ini. Nih orang-orang udah jelas juga memang ini. Kemudian di bawahnya yang tadi itu kan 1 Korintus 7, kemudian di sini jika si Junita si Tompul sudah tidak tahan persoalan suaminya, suka mabuk dan memukul istri, bahkan kelakuan suaminya sudah seperti psikopat, bla 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 bla. Terus suamimu ini bla bla bla, si Paulus mensyaratkan wanita itu harus menjanda seumur hidup sampai mati. Ya, tadi Rasul Paulus ada berkata seperti itu. Baiklah, ia tetap dalam keadaannya, kan gitu kan. Jika kita lihat di sini kan di ayat yang keberapa tadi itu, udah truk lewat. Tadi saya lupa, dia tadi ada mau bahas tentang janda-janda. Nah ini ayat ke-8, tetapi seorang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus kepada hawa nafsu. Jadi tidak ada paksaan. Oh harus tetap janda, dan enggak juga. Karena memang kan ada sebagian orang karena itu biasanya perempuan. Biasanya perempuan, kalau laki-laki jarang. Lihat aja kenyataan. Biasanya perempuan. Karena begitu, biasanya kalau perempuan kan dia menikah terus dikaruniai keturunan, anak, kemudian kemungkinan ada satu waktu pasangannya, si suaminya ini pergi duluan menghadap Tuhan, dia tinggal sendiri,
Ya sudah, biasanya perempuan tuh gitu, ya sudahlah aku fokus membesarkan anak-anakku saja, kan biasanya perempuan kan begitu. Biasanya perempuan tuh begitu biasanya. Kalau laki-laki jarang, biasanya dia begitu istrinya menghadap Tuhan dia cari lagi tuh, biasanya gitu. Memang ini ya biasanya gitu. Tetapi kalau apa namanya, daripada kadang kan secara ya manusiawi lah ya, perempuan maupun laki-laki itu kalau dalam hal biologis ya 11-12 saja. Jadi ya kalau memang daripada khawatir jatuh ke dalam pencobaan, ya lebih baik menikah lagi saja. Itu pun tidak dilarang karena sudah dipisah, yang satu sudah pergi menghadap Tuhan, bukan bercerai kan seperti itu. Jadi ya tidak tidak melanggar perintah Tuhan kan. Tapi kalau bisa seorang diri saja, artinya tidak menikah lagi, ya tidak jadi masalah. Bisa fokus pelayanan misalnya seperti itu, melayani jemaat. Makanya di struktur gereja, apa namanya tuh ya, kalau ini mohon maaf kalau saya salah sebut, saya kurang mengerti juga dalam tatanan gereja Katolik. Kalau dalam tatanan gereja saudara-saudara kita yang Katolik itu, para pelayan Tuhan sebagian besar biasanya itu tidak menikah, biasanya tidak menikah. Ya karena meneladani Rasul Paulus ini. Jadi seperti itu. Kemudian dia di yang ini Nani nih ada Christian Black atau apa ini? Rasa demi menghindar apa ini? Dari suami yang memukulinya, tentu wanita itu akan rela jadi janda sampai mati untuk kepuasan seks yang mendesak. Apa lagi maksudnya? Ia melampiaskannya dengan masturbasi dengan tangan atau dildo seumur hidupnya, atau berzina sekalian dengan harapan dosa-dosanya bisa ditebus lewat kayu salib. Si wanita ini harus bla 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 hidup tanpa suami, karena jika ia menikah dengan laki-laki walau sebaik apapun, selama suami pemabuk dan dengan tangannya masih hidup, maka si wanita ini akan menjadi pezina jika menikah dengan laki-laki lain itu. Ini dia merujuk lagi ke Markus 10 tadi, 10 ayat 12 bla bla bla. Terus dia berargumen, lucu bukan, Tuhan kok menghalangi seorang perempuan menempuh hidup baru dengan laki-laki yang lebih baik dan lebih tanggung jawab. Ini mungkin kurang hurufnya, lebih lembut mungkin maksudnya ini, dan penyayang. Ini malah apa ini, menempuh hidup malah mengancamnya dengan perzinahan yang hanya untuk membela suami masa lalunya yang tidak bisa mungkin salah ketik nih, mungkin tidak bisa diharapkan dari tukang pukul bla bla bla. Tuhan memaksa wanita itu hidup tanpa seks, hidup tanpa suami padahal masih muda, butuh pelampiasan seks bla bla bla, mesti masturbasi, tangan dildo apa segala macam. Ya itu mungkin kelakuannya dia kan dipukul ratakan dengan ke orang lain, dinilaikan ke orang lain kan, siapa tahu kan mungkin kelakuannya dia sendiri. Kemudian ini yang bawahnya kita lewati aja, kita sudah dapat garis besarnya. Menyarankan untuk pisah ranjang atau pisah rumah sekalian, jangan cerai. Bla bla bla, nanti bisa dibaca sendiri, bisa di pause videonya kemudian dibaca. Kemudian ini Nur Hidayah merasa aneh ayat ini sampai ada di dalam Biblos. Yang mana lagi ayat dalam Biblos? Susupkan iman ayat-ayat palsu yang disusupkan dengan tujuan membendung kawin cerai pada kerajaan Romawi. Tidak
menghentikan kebobrokan kawin cerai pada kerajaan Romawi saat itu. Apa hubungannya dengan kerajaan Romawi? Nggak baik ayat itu apa nih? Lebih yakin ayat aneh itu bukan firman Tuhan. Tetapi apa boleh daya? Apa boleh daya? Iman ayat-ayat palsu disusupkan dengan tujuan baik membendung kawin cerai. Terusnya Jerome wanita, oke. Perceraian wabah, hipostasis, kemudian ini, oke. Itu ini postingannya ada 4 gambar. Ini postingannya agak panjang, tapi intinya orang-orang ini mendiskreditkan, sorry saya mau lihat waktunya dulu, 25 menit, mendiskreditkan doktrin lah ya, doktrin kekristenan tentang perkawinan atau juga mungkin tentang status perempuan di dalam rumah tangga dengan mengutip ayat-ayat dan argumennya yang ngawur tidak karu-karuan. Oke, kemudian mari kita lihat di dalam Alkitab. Ini mungkin bagi teman-teman yang Kristen, entah itu Katolik, entah itu Protestan, entah itu Ortodoks, entah itu Maronit, entah itu apalagi itu Syria, gereja Syria mungkin kalau ada di sini, tapi kayaknya belum ada di Indonesia kali ya. Ada juga Ortodoks. Mungkin sudah familiar dengan ayat-ayat ini, tapi mari kita baca bersama. Kita buka pertama di dalam surat Paulus kepada muridnya Titus, pasal yang bab yang kedua, ayat yang ke-4, di bawah perikop kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Di ayat yang keempat, bentar. Kita lihat dari ayat yang pertama aja dulu ya, biar enak. Tetapi engkau berkatakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Itulah di ayat yang keempat ini, itulah peran atau tanggung jawab seorang perempuan di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian masih bersambung ke ayat yang kelima sebetulnya. Hidup bijaksana, suci, mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Kemudian kita lihat kembali surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab yang kelima, ayat yang ke-33. Tetapi bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dari sini jelas bahwa seorang laki-laki, itulah seorang suami, laki-laki kan, suami kan, seorang laki-laki dan istri itu harus saling mengasihi. Bukan suami minta dikasihi, istri wajib mengasihi, bukan seperti itu. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri. Itu bukan hak, tapi itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian kita lihat lagi di dalam
eh 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 3 sampai 5 tentang di bawah judul perikop tentang perkawinan. Ini panjang, ayat 1 sampai 16, tapi kita fokus ke bagian yang singkat saja. Bisa nanti baca di Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi bukan hanya istri yang menuntut atau suami yang menuntut, tetapi harus saling memperhatikan kebutuhan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ini yang tadi sudah kita baca. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Tadi sudah kita baca. Kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suaminya. Nyambung ke bawah, ini masih nyambung. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia mendapatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi membasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi laki-laki harus mengasihi istrinya, merawatnya, pokoknya semuanya lah, merawatnya, mengasihi, memperhatikan kebutuhan apa segala macam. Begitu pula dengan istri terhadap suaminya. Jadi mengenai apa yang dituduhkan tadi itu, saya tidak menampik bahwa itu tidak terjadi atau benar terjadi atau tidak terjadi. Tapi sekalipun katakanlah katakanlah itu terjadi, berarti itu suaminya suami yang tidak tidak mengerti firman Tuhan. Nah, itu bisa jadi suaminya itu bukan asalnya dari Kristen. Bisa jadi kan? Karena dia suka sama si perempuan ini, sama si ibu ini, laki-laki itu tadi, akhirnya dia menikah, masuk Kristen. Yang penting bisa nikahin aja kan gitu. Tetapi dia tidak tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Latar belakangnya bukan Kristen, tiba-tiba dia masuk Kristen karena ngikut sama istrinya yang Kristen. Tetapi otoritas dirinya dia tidak tunduk kepada bukan otoritas dirinya, dirinya tidak dia tundukkan di bawah otoritas firman Tuhan. Ya jadinya ya nakor-karuan kelakuannya. Bisa jadi tuh KTP-nya tertera Kristen karena baru dirubah agamanya. Tapi kelakuannya tidak seturut dengan firman Tuhan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi jangan terlalu pusing dulu. Kemudian kita buka lagi di dalam
di dalam Titus pasal kedua ayat yang ke-5. Ini kayaknya tadi udah deh nih ya. Tadi udah nih. Ya, tadi karena kita tadi sudah baca satu perikop, jadi tadi ini udah lewat, sorry. Terulang lagi. Enggak apa-apa, maafkan. Kemudian 1 Petrus pasal yang kalau nggak salah tulis itu tadi pasal 3. Demikian juga kamu, hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, nih yang ayat berikutnya, yaitu dengan mengepang rambut, memakai bla 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 bla. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Kemudian yang untuk laki-lakinya, ya masa perempuan doang dituntut, kan nggak boleh, harus adil dong. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Artinya perempuan itu bukan dianggap lemah, tapi ya maksudnya sebagai kaum yang harus dilindungi, maksudnya seperti itu. Hormatilah mereka. Nah itu kan hormati kan. Hormatilah mereka, maksudnya hormatilah istri-istrimu, bukan, hormatilah istrimu maksudnya. Hormatilah istrimu, hormatilah perempuan maksudnya, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doa-doamu jangan terhalang. Nah, perhatikan ini bagi para laki-laki yang sudah beristri. Bagi yang belum beristri, jangan cari istri orang. Nanti belum beristri cari istri orang kan repot. Sorry, sebentar. Kenapa jadi kayak gini? Ini kata hormatilah. Hormatilah mereka di sini istri maksudnya. Hormatilah istri sebagai teman pewaris ke kerajaan bla bla bla, pewaris dari kasih karunia, supaya, dan yaitu kehidupan. Kehidupan di sini bukan hidup yang sekarang saja, tetapi hidup yang kekal nanti bersama Tuhan, supaya doamu jangan terhalang. Hormatilah istri supaya doamu jangan terhalang. Itulah pentingnya itu. Kalau kita tidak bisa menghormati istri, doa-doa kita, harapan-harapan kita itu tidak bakal didengar Tuhan itu. Itu maksudnya tuh itu. Itu bahaya. Makanya suami-suami jangan kurang ajar sama istri. Itu maksudnya. Kemudian yang mana lagi? Yang di apa ini namanya? Di Roma. Ini ayat yang kedua sampai 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Artinya ketika suaminya masih hidup, dia terikat dengan suaminya begitu. Itu sebetulnya sebaliknya juga seperti itu. Artinya ketika laki-laki sudah menikah, sudah punya istri, suaminya itu terikat dengan istrinya. Dia tidak boleh cari perempuan lain. Perempuan juga begitu. Ketika dia sudah bersuami, dia terikat kepada suaminya. Dia tidak boleh cari laki-laki lain.
Itu maksudnya. Tetapi kalau sudah salah satunya sudah pergi menghadap kepada Tuhan, ya apa namanya? Dia tidak terikat lagi, ya silahkan, maksudnya seperti itu, monggo. Jadi yang kita masuk ke ayat yang ketiga, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain, begitu juga suaminya. Kalau selama istrinya masih hidup, dia cari perempuan lain, ya berzina lah namanya kan gitu. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ingat di sini, ini perhatikan di ayat yang ketiga ini. Jika selama suaminya masih hidup, ia dianggap berzina. Dia tidak, jadi bukan dalam artian bercerai. Suami misalnya si A dan si B, si A ini laki-laki, suaminya, ya si B ini perempuan, si istrinya, si A bercerai dengan si B. A dan B masih hidup. A menikah dengan C, B menikah dengan D. Pasangan yang dia menikahnya itu apa namanya? Pasangan yang awal dia diikatkan oleh Tuhan, pasangan yang sah di mata Tuhan itu masih hidup, tapi mereka bercerai. Mereka mengingkari janji kepada Tuhan itu. Mereka bercerai, berpisah, mengingkari janji kepada Tuhan, menikah lagi. Lalu gimana ceritanya mereka bisa disahkan di mata Tuhan? Makanya nggak boleh. Makanya gereja tidak bisa menceraikan. Karena itu urusannya dengan Tuhan masalahnya, bukan masalah surat cerai gitu aja, bukan. Urusannya dengan Tuhan itu. Baru mereka menikah lagi. Suami dan istri yang sah di mata Tuhan ini masih hidup, ya ndak boleh ya. Kalau mereka dekat dengan orang lain, ya dianggap zina. Jadi ini bukan ajarannya Paulus, itu perintah Tuhan, itu perintah Tuhan. Dan kita buka lagi di dalam, tadi udah atau belum ya? Kayaknya yang bacaan bawahnya ini belum jadi. 1 Petrus 3 ya. 3 ayat 7. Oh, ini tadi udah. Makanya tadi saya agak bingung sudah atau belum. Kemudian di apa namanya? Kejadian. Di Kejadian pasal 3 bukan, pasal 2, jadi salah lagi nih. Kejadian pasal 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi perempuan itu, kalau kita tadi baca di perjanjian baru tadi, perempuan itu berasal dari laki-laki. Makanya tadi dibilang barang siapa mengasihi istri, ia mengasihi dirinya sendiri. Karena kalau kita lihat di perjanjian lama, perempuan itu berasal dari laki-laki. Perempuan itu berasal dari laki-laki ketika diciptakan oleh Tuhan kan. Perempuan itu berasal dari laki-laki. Ketika laki-laki mengasihi istrinya, mengasihi perempuan, mengasihi istrinya ini tadi, dia mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana dia merawatnya, bagaimana dia memperhatikannya, bukan hanya masalah memperhatikan materi, tetapi juga memperhatikan kerohaniannya. Bagaimana kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, apa segala macam. Kalau lalai terhadap itu, ya kita lalai terhadap diri kita sendiri. Terusnya seperti itu. Jadi acuannya yang tadi disebut oleh di perjanjian baru tadi, acuannya ya ini sebetulnya. Acuannya ini. Karena karena perempuan itu berasal dari laki-laki. Makanya tadi dibilang, sekali lagi saya ulangi, perempuan itu berasal dari laki-laki. Makanya tadi dibilang, barang siapa mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Seperti itu. Ini tadi saya salah tulis apa gimana? Kayaknya salah tulis nih tadi. Kayaknya gini deh. Bentar kita cek lagi di dalam ayat referensi ayat di dalam Alkitab lagi. Di dalam
kalau nggak salah tulis tadi sempat saya siapkan materinya masalahnya. Di dalam ini kayaknya bukan ya, bentar kayaknya salah tulis saya tadi. Kita Matius nah juga sih. Oh iya bener, ini saya tambahin lagi. Sorry nah ini. Oke, Maleaki pasal 2 ayat 14 dan 15. Dan kamu bertanya, nih Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Nah ini lihat, karena perceraian pun Tuhan bisa marah. Jadi Tuhan tidak pernah memerintahkan, menginginkan adanya perceraian. Itu enggak ada itu. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Itu bukannya Rasul Paulus melarang, enggak. Itu memang sudah ajaran ketetapan Tuhan dari perjanjian lama memang seperti itu. Maleaki 2 ayat 14 dan 15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Istri yang pertama kamu nikahi waktu kamu masih muda. Kalau orang sudah menikah yang kedua kali itu kan biasanya umurnya agak tua atau 40-an. Nggak malu dia kawin lagi. Ya kan gitu. 40-50 kawin lagi. Nggak malu sama umur. Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu dan yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Seperjanjian bagaimana? Seperjanjian di hadapan Tuhan bahwa kita akan saling mengasihi dan tetap setia sampai mati, sampai Tuhan yang memisahkan, sampai salah satunya dipanggil menghadap Tuhan. Jadi intinya seperti itu. Dan ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuh, tetapan Tuhan dari sejak perjanjian lama itu sudah ada. Saya sebetulnya berusaha membuat video singkat, tetapi karena entah saya kurang pintar atau bagaimana, jadi saya selalu gagal membuat video yang singkat. Mohon maaf. Semoga tidak bosan. Kemudian kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal yang atau bab yang kedua ayat yang ke 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kemudian kita lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-19 3 sampai 9. Di bawah judul perikop ini apa nih? Matius. Kenapa jadi Kejadian? Kok jadi salah-salah nih? Tentang perceraian. Matius pasal 19 ayat 3. Ini tadi sudah juga. Ini masih masih paralel ke Markus tadi. Jadi kita lewatin saja. Masih sama aja itu. Kemudian di 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal yang ke berapa itu? Kayaknya saya salah tulis.
Ini saya salah tulis apa gimana? Apa ini ya? Ini iya benar-benar 1 Samuel ayat 1 sampai 8 benar. Sudah saya kira saya salah tulis tadi. Ini tentang Elkana yang menegur istrinya karena Hana, istri dari Elkana, bersedih lah ya, bukan berduka. Kalau berduka nanti kira ada orang meninggal lagi. Bersedih karena mereka sudah menikah sekian lama tetapi belum dikaruniai keturunan oleh Tuhan. Dan seperti itu. Jadi ya artinya Elkana menegur istrinya, ya tidak usah terlalu bersedih lah, sampai kamu tidak mau makan begitu, sampai kamu nangis-nangis bersedih terus tidak mau makan, enggak apa-apa, enggak punya belum dikasih keturunan, sabar aja, tapi jangan sampai kamu sakit, artinya gitu. Ini artinya dia menggambarkan bahwa suami memperhatikan keadaan istrinya. Kemudian ini kita loncat dulu ke bawah sini, 1 Korintus pasal 7. Suara mobil. Tadi sudah juga nih kayaknya tentang ya. Tadi sudah kita bahas, sudah kita baca juga sampai bawah kan. Ini sudah dibaca. Kayaknya sudah habis nih. Yang di referensi kata rujukan di dalam Alkitab yang membahas tentang relasi suami terhadap perempuan di dalam perkawinan menurut iman menurut iman Kristen. Ya, jadi yang disampaikan di sini yang dari orang tidak jelas ini tidak pas juga. Dan soal ini mana ya, saya ambil contoh satu. Mana tadi itu ya, tadi ada yang saya mau ambil contoh. Nah, kita coba fokus ke sini ya. Habis ini saya bahas tentang ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Tenang aja. Jadi karena orang ini membahas tentang Alkitab, ya jangan salah. Saya pun bisa membahas tentang Al-Qur'an kalau saya mau. Ini gimana sih? Gak mau connect, nggak mau terklik dia. Nah, ini ya, kita coba fokus ke sini ya, yang di sini mana tadi, nah ini tanda kotak, kita fokus ke sini. Sini dikatakan
Paulus mensyaratkan wanita itu harus menjanda seumur hidup. Kita tadi sudah baca dari referensi ayat Alkitab tadi bahwa jika tidak sanggup mengendalikan diri dan takut jatuh ke dalam pencobaan, maka lebih baik menikah. Jadi yang kata-katanya di sini bahwa Paulus mensyaratkan harus menjanda seumur hidup itu tidak benar. Dan jika tidak tahan harus punya suami dan kebutuhan seksnya harus perlu pelampiasan, maka ia harus berdamai saja dengan suaminya, tukang mabuk dan tukang pukul bla 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 bla. Suaminya tukang mabuk, tukang pukul dan segala macam. Ini tadi sudah saya sebut. Bisa jadi kalau memang hal ini terjadi, bisa jadi si suami ini bukan berasal dari orang Kristen. Itu bisa jadi karena dia mau dengan perempuan yang Kristen, si orang yang bukan Kristen ini tadi pindah agama sehingga status agamanya berubah menjadi Kristen, tapi kelakuannya tidak tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Itu bisa jadi. Dan jangan coba membantah itu, karena otoritas yang dari acuan dari firman Tuhan sendiri sudah berkata seperti yang sudah kita baca yang tadi. Kemudian bisa melampiaskannya dengan masturbasi bla 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 atau berzina. Kemudian yang ini habis ini kita baca dari Al-Quran, tenang aja, gantian. Yang dari di sini suami yang memukuli dan itu tadi sudah saya sebut, bisa jadi suaminya bukan berasal dari Kristen. Ini yang katanya atau berzina sekalian. Nah ini atau berzina sekalian dengan harapan dosa-dosanya ditebus lewat kayu salib. Itu tuh tidak ada. Orang tadi kan sudah kita lihat, jika takut jatuh di dalam pencobaan silakan menikah lagi. Tapi jika bisa ya tidak usah menikah. Ikut mencontoh, meneladani gaya hidup Rasul Paulus kan seperti itu. Tapi jika takut jatuh ke dalam pencobaan, ya menikah lagi saja, itu tidak dilarang, silakan saja. Dan ini menghalang-halangi perempuan menikah itu tidak ada. Menempuh hidup baru tidak ada. Kalau bercerai tidak. Memang tidak ada dibenarkan di dalam kekristenan. Bercerai itu memang tidak. Tapi kedua orang itu perlu mungkin kedua-duanya pergi masuk ke dua titik yang berbeda, satu pergi ke kanan, satu pergi ke kiri, menenangkan diri, berdoa. Dan lagi dalam kekristenan itu ada katekisasi pranikah biasanya ada katekisasi pranikah. Itu durasinya tergantung dari gereja masing-masing. Kadang ada yang 1 tahun, kadang ada yang mungkin 6 bulan atau mungkin berapa. Itu sangat penting. Jadi mengenalkan landasan-landasan gereja tentang pernikahan. Dan lebih parah lagi kalau ada laki-laki yang mau menikahi perempuan yang beragama Kristen, mau masuk Kristen tetapi belum tahu sama sekali, buta tentang doktrin-doktrin kekristenan, itu lebih parah. Makanya kelakuannya bisa aneh-aneh. Ya kayak gini tadi yang saya bilang. Dan kita coba cek lagi ya. Coba masih ada yang perlu kita cross check ulang. Ini masih ini
bisa ranjang, matahari, cari nafkah, mencari suami baru, apa segala macam. Itu oke. Kemudian tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Ini ada surah. Kita gantian lagi ya. Kan kita sudah baca apa namanya? Baca Al-Quran. Sekarang kita baca apa? Tadi kita sudah baca Alkitab. Sekarang kita baca Al-Quran. Sebentar. Nah, sorry, dingin soalnya. Di dalam surah Al-Baqarah kan ya. Ya ini surah Al-Baqarah ayat 230. Di sini katakan, kemudian jika si suami mentalaknya, suami yang pertama nih. Ini maksudnya suami yang pertama. Mentalaknya sesudah talak yang kedua, artinya sudah talak 3 nih kan. Sesudah talak yang kedua berarti mentalaknya lagi, berarti talak 3 sudah. Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, suami yang kedua maksudnya, maka tidak ada lagi dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Kemudian sebentar ya. Nah, ini kita baca tafsir. Ini tafsir dari Kemenak, kemudian ada tafsir dari Muyasar. Nah, kita baca tafsir ini Muyasar aja kalau ya, dari tafsir dari surah 2 surah Baqarah ayat 230 yang tadi kita baca. Salah ketik lagi padahal ini website loh. Bila suami telah mentalak istrinya dengan talak yang ketiga, dari itu kan saya sebutkan talak yang ketiga karena sudah 2 kali talak, terus talak yang berikutnya lagi berarti talak ketiga, maka istrinya sudah tidak halal lagi baginya, sehingga sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain secara sah dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut. Melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut adalah pernikahan atas dasar minat, bukan dengan maksud tahlil atau menghalalkan wanita tersebut bagi suami pertama. Baiklah suami baru
menalaknya atau wafat meninggalkannya, lalu idahnya telah habis, maka tiada dosa lagi bagi wanita tersebut dengan suaminya yang pertama untuk melangsungkan akad nikah dengan mahar baru bila keduanya mengira akan bisa menegakkan artinya menikah lagi, kembali kembali rujuk lagi, gitu. Ini menurut tafsir Al-Misbah, apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak halal lagi baginya kecuali setelah ia dikawini oleh laki-laki lain dan telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya. Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga terjadi menjadi wanita yang halal dinikahi, maka suami pertama boleh menikahi wanita bekas istrinya itu, mantan istri maksudnya, dengan akad baru dan membangun kembali rumah tangganya dengan niat yang artinya menikah lagi lah, intinya ya seperti itu. Kemudian kita cek kemudian ia menceraikannya lagi. Ini tafsir Jalalain, maksudnya si suami telah talak yang kedua, si suami setelah talak yang kedua artinya talak yang ketiga tadi kan, maksud serta mencampurinya sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian jika ia menceraikannya pula suami yang kedua, maka istrinya maka tidak ada dosa bagi keduanya, maksudnya istri bekas dan suami yang pertama, maksudnya istri dan bekas suami yang pertama, untuk kembali pada perkawinan mereka setelah berakhirnya iddah. Artinya si perempuan ini kan setelah bertengkar talak 1, bertengkar talak 2, bertengkar lagi talak 3 jatuh, cerai, merujuk lagi nggak bisa, harus kawin dulu dengan orang lain, disetubuhi dulu baru boleh balik lagi sama suami yang pertama. Itu dalam hukum Islam, dalam ajaran Islam. Jadinya nggak ada boleh aku mau rujuk langsung, nggak boleh, sebetulnya nggak boleh. Kayak yang dilakukan artis-artis nih, cerai nikah lagi, rujuk lagi, cerai rujuk lagi, itu nggak ada itu. Kalau menurut ajaran Islam yang betul nggak ada, nggak boleh. Nah ini tafsir Ibnu Katsir. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, suami yang lain ini maksudnya suami yang kedua, yakni suami yang baru sesudah menggaulinya, menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali. Kawin kembali maksudnya rujuk dengan suami pertama. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya A dan B menikah, A ini si suami, B si istri, suami
A dan B ini cerai karena talak 3 sudah jatuh, si B ini tidak bisa langsung rujuk dengan si A. B ini harus bersetubuh dulu dengan si C. Nikah dulu lah, nikah bersetubuh. Kalau belum bersetubuh, hanya nikah saja, belum bersetubuh, nah boleh. Harus bersetubuh dulu, intinya bersetubuh dulu, baru bisa rujuk dengan suami pertama. Itu ajaran Islam. Kemudian kita cek di dalam sebentar. Nah ini Sahih, ini websitenya di atasnya. Sahih Bukhari, no, ini hadis Sahih Bukhari nomor 5377. Ini bahasa Arabnya, bodo amat, baca bahasa Indonesia aja, bukan gua ngarang-ngarang ini. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kemudian kita langsung masuk ke sini aja, bahwa ini ada bahwa Rifa'ah telah menceraikan istrinya, kemudian istrinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair al-Qurdli. Aisyah berkata, ketika itu mantan istri Rifa'ah tengah mengenakan kerudung hijau. Lalu mantan istri Rifa'ah mengadukan permasalahannya kepada Aisyah. Mantan istri Rifa'ah memperlihatkan bekas hijau di kulitnya ketika Rasulullah datang. Kala itu para wanita membela satu sama lainnya. Kata Aisyah, sungguh yang kulihat kepadanya seperti yang ditemui wanita mukminah lainnya. Sungguh kulitnya jauh lebih hijau daripada bajunya. Artinya kulitnya kulitnya tuh memar kehijau-hijauan tuh kan, memarnya ngeri betul tuh, kayak kena pukul rotan atau apa gitu, memar. Makanya warnanya sampai ke hijau-hijauan, kebiru-biruan lah. Ketika Rasulullah datang, pada lebih hijau dari bajunya. Kata Ikrimah, tiba-tiba Abdurrahman datang bersama dua anaknya yang dihasilkan bukan dari istri keduanya atau mantan istri Rifa'ah. Istrinya berkata, demi Allah, tidaklah aku berdosa ketika bersamanya, melainkan karena ia tidak dapat memuaskan diriku. Sambil memegang ujung kainnya, Abdurrahman berkata, demi Allah, ia berdusta, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dapat memuaskannya. Mungkin masalah urusan seksual kali atau apa nih. Akan tetapi ia berbuat nusyus atau membangkang terhadap perintah suami, karena ia hendak kembali kepada Rifa'ah. Artinya si perempuan ini sudah jadi istrinya, siapa nih namanya nih? Abdurrahman atau siapa tadi? Nah ya, sudah menjadi istrinya Abdurrahman. Mantan istrinya Rifa'ah ini sudah menjadi istrinya Abdurrahman. Kemudian
Mana tadi? Karena ia hendak kembali kepada Rifa'ah, maka Rasulullah bersabda, apabila seperti itu maka kamu tidak halal bagi Rifa'ah atau suami pertamanya, atau tidak sah bagi Rifa'ah hingga ia atau dalam kurung suami kedua merasakan madumu. Dalam kurung Ikrimah berkata, lalu Abdurrahman memperlihatkan kedua anaknya. Beliau pun bersabda, apakah mereka semua anak-anakmu? Abdurrahman menjawab, iya. Beliau bersabda, demi Allah ini adalah sesuatu yang kamu sangka. Demi Allah mereka lebih menyerupai ayahnya daripada burung gagak dengan induknya. Nah, di sini kalau kita perhatikan sebentar. Nah, ini masih yang sama sebetulnya. Nah, hadis yang sama cuma ini yang dalam website yang berbahasa Inggris dari sunah.com ya sunah.com. Ini masih hadis yang sama yang Rifa'ah divorce his wife walaupun Abdurrahman bla bla bla, masih sama hadisnya, masih sama, cuma ini yang bahasa Inggris. Kalau kita perhatikan di sini, ini ya plotnya. Kita lihat di sini, if that is your intention, then if that is your intention, jika itu maksudmu, then know what that is, that it is unlawful for you to remarry Rifa'ah, maka tidak maka haram bagimu untuk menikah kembali dengan Rifa'ah unless Abdurrahman, kecuali Abdurrahman, sama seperti kisahnya yang tadi yang di bahasa Indonesianya, kecuali Abdurrahman has had sexual intercourse with you, sudah bersetubuh denganmu, sexual intercourse, ini sexual intercourse with you, bersetubuh denganmu. Tetapi kalau kita baca di dalam yang bahasa Indonesia itu tidak kelihatan, dia disamarkan, merasakan madumu, ini merasakan madumu, dia gitu aja, nggak jelas. Kalau bahasa
baca yang versi internasionalnya yang berbahasa Inggris dari jurnal.com itu tadi, itu lebih jelas. Seksual intercourse, bersetubuh. Wait, nggak lambat tadi di sini. Seksual intercourse gitu. Itu ajaran siapa? Ajaran sang nabi. Kemudian kita lihat lagi di dalam surah 4 ayat 24 ya. Mana dia itu? 24. Nah, ini dia. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina, bla 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 bla. Itulah, nanti baca sendiri lah ya, bisa di zoom, bisa di pause videonya kemudian sebentar. Nah, ini tafsir dari surah yang tadi, surah 424. Saya tadi perhatikan lebih cocok ke tafsir Ibnu Katsir karena di sini ceritanya lebih lengkap. Kita lihat di paragraf yang kedua ya, langsung. Imam Ahmad, mana tadi? Nah, nih. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak bla 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 bla, menceritakan itu semua, yang menceritakan kami pernah memperoleh tawanan perang dari tawanan perang Autas, sedangkan mereka dalam kurung wanita hasil tawanan mempunyai suami, bukan suaminya sudah mati, mempunyai suami, berarti suaminya masih hidup. Maka kami tidak suka menggauli mereka karena mereka punya suami. Lalu kami bertanya kepada Nabi, dan turunlah firman-Nya, dan diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. Maka kami menghalalkan farji mereka. Farji itu adalah kemaluan perempuan. Farji, kemaluan perempuan. Saya mau nyebutnya juga males jadinya.
Jadi perintahnya sang nabi, hajar aja, halal itu. Kemaluan mereka tuh halal. Seperti itu. Betapa berharganya, betapa terhormatnya perempuan di dalam ajaran nabi ini kan. Oke, lanjut lagi sebentar, saya lihat lagi. Oke, lanjut ini jam berapa lagi sekarang? Ini lanjut lagi ke surah 23. Kita fokus ke ayat 6. Fokus ke ayat 6-nya. Tapi ini 1 sampai 6 sebetulnya, tapi kita fokus ke ayat 6-nya aja. Kecuali terhadap istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Kemudian kita cek tafsirnya, karena kita tidak boleh menafsirkan semaunya. Kita harus menggunakan tafsir yang sudah ada untuk dalam memahami, kan begitu. Kalau kita tafsir kita semaunya, wah itu salah. Mana dari ini? Tafsir Kemenak, saya nggak pakai. Tafsir Ibnu Katsir, ini masih surat 236 ya. Dan orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka, istri loh ya, bukan istri mereka atau budak yang mereka miliki, bla bla bla. Artinya orang-orang yang memelihara kemaluan mereka dari perbuatan yang diharamkan, karena itu mereka tidak terlibat dalam perbuatan yang dilarang seperti zina dan liwat. Tidak melewati mana tadi? Tidak mendekati selain dari istri-istri mereka yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki dari tawanan perang. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang dihalalkan, maka tidak tercela dan tiada dosa baginya. Artinya budak-budak tawaran perang silahkan dihajar aja. Kemudian tafsir Jalalain, kecuali terhadap istri-istri mereka dalam kurung terhadap istri mereka dalam kurung lagi, atau terhadap budak yang mereka miliki, yakni hamba sahaya wanita yang mereka tawan dari peperangan. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela bila mereka mendatanginya, menghampirinya, menyetubuhinya. Seperti itu. Kemudian itu telah sangat terhormatnya perempuan kan. Nanti ini masih ada sambungannya lagi. Kemudian
eh, ini tafsir dari surah 33, surah Al-Ahzab ayat 50, masih dari tafsir ini, tafsir Ibnu Katsir. Ayatnya tidak saya baca karena untuk mempersingkat waktu lah ya. Tapi silakan dibaca sendiri, nanti cari aja. Dan hamba sahaya yang kamu miliki termasuk hamba yang kamu peroleh dalam peperangan dikaruniakan untukmu. 50. Dan Allah memperbolehkan bagimu mempergundik wanita yang kamu peroleh dari tawanan perang. Nabi telah memiliki Safiyah dan Jawairiyah, lalu memerdekakan keduanya dan mengawini keduanya. Beliau memiliki pula Raihanah binti Syam'un an-Nadriyah serta Maria Al-Qibtiyah, Maria Al-Qibti, yang menghasilkan seorang putra darinya bernama Sayyid Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua diambil dari hamba sahaya lalu dijadikan istri. Dipergundik. Ini bisa dibaca sendiri tafsirnya, saya tidak bacakan. Tafsir dari ini sebetulnya kalau kita lihat
tafsir tafsir Al-Qurtubi, tapi saya tidak tidak ketemu yang tafsir Al-Qurtubi berbahasa Indonesia, yang adanya ketemunya yang bahasa Arab. Itu ada salah satu hak istimewa Nabi di situ, bahwa jika Nabi melihat seorang perempuan, sekalipun perempuan itu bersuami dan suka sama perempuan itu, maka saat itu juga suaminya harus menceraikannya, dan Nabi Muhammad boleh menyetubuhinya atau menikahinya, atau ya menyetubuhinya lah. Bayangkan itu kan, bahkan istri orang pun dia bisa ambil semaunya. Kemudian ntar dulu, pause. Dan ini dari hadis juga, ini hadis dari Sunan Abu Dawud nomor 1834. Mana itu? Ini ya, fokus ke yang di sini ya. Nih, memukul ya, telah menceritakan sorry telah menceritakan kepada kami Rasulullah bersabda, janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah, yakni istri-istri kalian. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah dan berkata, para wanita berani kepada suami-suami mereka. Kemudian beliau memberikan keringanan untuk memukul mereka. Kemudian terdapat banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah. Mereka mengeluhkan para suami mereka, mungkin karena habis dipukulin mungkin. Kemudian Nabi bersabda, sungguh telah terdapat banyak wanita yang mengelilingi keluarga Muhammad dan mengeluhkan para suami mereka. Mereka bukanlah orang pilihan terbaik di antara kalian. Jadi Muhammad, Nabi Nabi Muhammad memerintahkan untuk memukul, memberikan perintah untuk memukul, mengizinkan pemukulan minimal, mengizinkan pemukulan terhadap istri, kan? Jangan sampai kemudian
ini aduh, jauh. Nah ini anu apa namanya surah surah 2 ayat 223, surah 2 ayat 223, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, bla 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 bla. Oke, bentar, ini kenapa nyandet? Bentar, bentar. Kita buka tafsirnya dulu. Istri-istrimu adalah tempatmu bercocok tanam. Kalian meletakkan benih dalam rahim mereka, lalu darinya lahir anak dengan kehendak Allah. Lakukan hubungan suami istri di tempatnya saja, yaitu jalan depan, dalam posisi apapun yang kalian kehendaki. Istri-istrimu adalah tempatmu bercocok tanam. Tempat bercocok tanam. Kemudian tafsir jalan lain, istri-istrimu tanah adalah tanah persemaian bagimu, artinya tempat kamu membuat anak. Maka datangilah tempat persemaianmu, maksudnya yaitu pada bagian kemaluan, bagaimana saja, dengan cara apa saja, apakah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, baik dari depan atau dari belakang. Ayat ini diturun untuk bla bla bla, ya artinya dalam apa namanya, dalam ajarannya ini perempuan itu
Iya, tempat pabrik bikinan anak, pabrik bikinan anak yang dilakukan, ya, bukan, yang dipraktikkan oleh ISIS itu, ISIS atau Al-Qaeda itu, ISIS kayaknya sih ya, yang para perempuan yang mereka pelihara itu, mereka setubuhi untuk melahirkan anak apa segala macam itu. Ya memang itu memang ajaran dari agama yang mereka anut. Agama mereka apa gitu, ISIS. Ya, itulah pokoknya. Tunggu sebentar, ini kenapa lagi nih? Tunggu. Nah, ini mungkin yang terakhir kali ya. Tapi sebetulnya masih banyak sih, cuma ya karena sudah apa durasi videonya sudah terlalu panjang kayaknya. Nah, 87 ya, kayak jadi ini yang terakhir, jadi 190. Laki-laki itu adalah ini surahnya dari surah 4 ayat 34. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan bagian mereka di atas bagian yang lain perempuan karena mereka memberikan nafkah, maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada ya, mereka yang taat dan menjaga diri jika suami tidak ada, karena menjaga Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus itu mukil, membangkang. Hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Jadi perintah untuk memukul ada di dalam Al-Quran. Oke, oke, mungkin itu aja dulu. Jadi sudah, saya rasa sudah cukup. Jadi yang tuduhan-tuduhan yang terhadap kekristenan itu, bahwa Kristen itu begini tentang pernikahannya apa segala macam, itu sama sekali ngawur. Dan sudah kita baca juga dari dalam
Karena kita harus membandingkan biar adil. Bahwa ya seperti ini yang kita baca bersama. Oke, mungkin itu dulu saya akhiri. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Ini semoga aja videonya tadi nggak kayak yang sebelumnya, nggak nyendat, suaranya rusak. Nggak tahu kenapa, apa aplikasinya atau bagaimana. Semoga aja ini lancar. Oke, saya akhiri dulu. Sampai jumpa lagi. Shalom.